Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Saudara-saudara sudah meringkas ya? Bab 10 kan? Apa tuh topik bab 10 tuh? Bab 10 itu apa topiknya? Apa judulnya? Antitrust ekonomi, hukum, dan politik, Pak. Bagaimana? Ulangi coba, ulangin. Ulangi coba judulnya. Antitrust, Antitrust. ekonomi, hukum, dan politik. Ya, nanti masing-masing berpendapat ya. Anda kan udah meringkas. Nah, jadi setelah Anda baca artikel ini, apa yang Anda ketahui ya? Satu-satu ya. Apa yang Anda ketahui tentang apa yang udah ringkas. Nah, itu kan pengetahuan apa yang dapat antitrust apa itu kan ekonomi dan mengapa kenapa faktor ini berpengaruh pada bisnis itu kan. Oke, yang mahasiswa harus itu ya, harus menghidupkan kamera. Yang tidak ada kamera dianggap tidak hadir ya. Tidak hadirnya di sini di Zoom. Kalau Bapak screenshot, nah, kan di screenshot nih. Ini pakai screenshot. Yang tidak hadir kamera berarti tidak hadir kan. Yang tidak masuk Zoom apalagi tidak hadir kan gitu. Oke, dari Isnawati gimana? Isnawati kan sudah meringkas kan? Setelah Anda meringkas, apa yang didapatkan? Silakan Isnawati, ungkapkan pendapat Anda. Yang saya dapatkan di sini, Pak, ada tujuan babnya itu memperkenalkan hukum tentang pemikiran antitrust, tentang monopoli, terus kasus melawan monopoli, legalasi antitrust, terus industri yang diatur itu ada fungsi utamanya komisi pengaturan untuk membentuk harga atau tarif, pendapatan yang adil, regulasi sosial, monopoli alami yang muncul di bawah skala ekonomi. Misalnya, misnya begitu besar sehingga beberapa perusahaan pesaing tidak dapat menghasilkan produk atau jasa pada harga yang lebih murah. Terus keefektivitas antitrust itu tindakannya yang sering dilakukan melawan merger. Hukum antitrust itu ada undang-undang Sherman, terus ada undang-undang Clayton, penegakan hukum antitrustnya, penegakan private-nya, terus apa sih pikiran antitrust itu, kebijakan anti monopoli, praktik penegakan hukum, pendekatan struktural, aliran Chicago, terus ada contoh-contoh perbedaan dalam pemikiran antitrust, Pak. Dari pengaturan vertikal, terus ada penetapan harga, predator, dan pencegahan masuk, kolusi dan penetapan harga, setuju bahwa kolusi dan penetapan harga horizontal sama anti persaingan, pedoman merger dapat menciptakan kekuatan besar, menahan persaingan dalam saluran pasokan distribusi, terus ada kepatuhan terhadap undang-undang antitrust yang mencakup prosedur dan kebijakan, terus ada politik antitrust, Pak, yang memiliki konsekuensi distributif dan efisiensi. Terima kasih. Kalau saudara-saudara Isnawati ya, kalau Anda berbisnis gimana kira? Kalau Anda berbisnis apa yang lakukan mengenai bab ini kan? Anda punya usaha nih nanti kira-kira gimana? Hubungan dengan bab ini, topik ini. Kalau ini menyangkut bisnis ya, Pak? Iyalah. Kalau Anda punya bisnis kan ada antitrustnya, ada hukumnya. Ekonomi kan gimana? Ada pengaruh nggak kira? Apa? Berarti kalau berbisnis itu juga harus hati-hati juga ya, Pak. Jangan asal-asal, juga punya undang-undang, punya caranya sendiri. Terus kayak monopoli juga pengaruh perusahaan-perusahaan kecil. Takut juga sih, Pak, kalau merintis usaha kecil, takut yaitu masalah-masalah besar. Kalau ini kan masalah antitrust kan, hukum kan, ekonomi kan sangat berpengaruh pada bisnis kan. Antitrust atau apa itu antitrust kan? Antitrust itu apa kira-kira? Udah baca ada definisi antitrust tuh?
campuran dari kebijakan sosial, ekonomi, hukum. Oh, tidak. Entitas tidak. Oke, sekarang kalau Korilirska coba sekarang. Nah, tadi salah satu dari satu udah. Kalau Korilirska gimana? Korilirska, Ya, Pak. silakan coba. Anda udah ringkas kan? Silakan. Anda ungkapkan apa yang diringkas, apa yang Anda dapat. Oh iya. Bentar, Pak. Dan saya ringkas, kebijakan antitrust adalah campuran dari kebijakan sosial ekonomi, hukum, dan praktik administrasi. Kebijakan antitrust berawal dari gerakan populis di tahun 1870-an, ketika sejumlah negara memberlakukan undang-undang untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan ekonomi. Di tingkat federal, gerakan ini mengarah pada Interstate Commerce ACT tahun 1887 yang mengatur peraturan federal tentang perdagangan antar negara bagian Sherman Act tahun 1890. Mohon maaf Pak, saya agak kurang nggak enak itu badan. Sakit. Jadi ada satu kebijakan pemerintah kan, jadi pemerintah ada pemerintah untuk mengatur perdagangan ya antar negara antar bagian kan, semua diatur untuk melindungi kan, melindungi pedagang apa nih ekonomi apa pengusaha dalam negeri gitu kan. Nah itu jadi itu antitrust ya. Perlu nggak antitrust di Indonesia itu kan, gabungan apa tuh kan kombinasi dari hukum sosial ekonomi kan. Bagaimana supaya nanti masyarakat tidak dirugikan kan, perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak dirugikan kan. Bagaimana melindungi perusahaan kecil dan perusahaan besar kan, bagaimana ada monopoli gitu kan, boleh tidak monopoli gitu kan. Jadi pemerintah ikut campur tangan ini kan, dan pemerintah. Oke, kalau Elsa Rivera, coba Elsa Rivera. Baik. Di sini yang saya dapatkan dalam meringkas di bab 10 yaitu yang pertama ada aliran Chicago, yaitu memandang tujuan kebijakan antitrust sebagai efisiensi ekonomi yang dapat memahami dalam bentuk yang paling sederhana sebagai maksimalisasi surplus produsen plus konsumen. Karena efisiensi ekonomi bergantung pada tingkat harga, fokusnya adalah pada harga yang dibayar konsumen. Kemudian selanjutnya ada undang-undang antitrust utama adalah Sherman Act, Clayton Act, dan Federal Trade Commissions Act. The Sherman Act berkaitan dengan monopoli dan pembatasan perdagangan. Kemudian ada Undang-Undang Clayton membahas monopolisasi dan pembatasan perdagangan pada awal mulainya dan memberikan dasar bagi otoritas pemerintah atas merger. Kemudian ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal melarang persaingan tidak sehat serta tindakan yang tidak adil dan menipu. Baik DOJ dan FTC memiliki tanggung jawab penegakan hukum untuk Sherman dan Clayton Act, tetapi hanya FTC yang dapat menegakkan FTC Act. Kemudian ada tuntutan hukum privat didorong oleh prospek kerusakan 3 kali lipat. Penegakan antitrust dan keputusan pengadilan dipengaruhi oleh aliran pemikiran tentang peran kebijakan antitrust dan kemungkinan konsekuensi ekonomi yang merugikan dari praktik bisnis. Kemudian ada meringkas tentang sekolah Chicago berfokus pada efisiensi ekonomi dan harga konsumen serta memandang pasar sebagai tangguh dan perlindungan terbaik bagi konsumen. Sekolah ini menyimpulkan bahwa sebagian besar praktis harus dipertimbangkan berdasarkan aturan nalar, sedangkan pendekatan struktural mendukung penerapan standar PERS yang lebih luas. Kompleksitas masalah bagaimanapun membuat perubahan legislatif yang signifikan dalam undang-undang antitrust sulit dicapai. Sekian Pak, yang dapat saya simpulkan dari ringkasan saya. Jadi kalau dari pemerintah kan tujuannya itu apa, untuk melindungi misalnya antitrust gitu kan, perusahaan tidak boleh monopoli gitu kan. Kalau monopoli kan apa akibatnya perusahaan monopoli gitu kan,
yang besar fenomena ini enggak. Kan tidak ada pesaing kan, monopoli yang meninggalkan kan. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang tidak bagus ya di merger kan, ada merger kayak perbankan merger kan, merger bank-bank mandiri di merger itu kan, gabungkan itu kan itu besar kan itu kan. Jika perusahaan itu tidak bagus juga merger bagusnya supaya bisa bersaing gitu kan. Itu. Jadi memang diperlukan kerja pemerintah ya enggak, untuk melindungi apa nih, untuk memperbaiki ekonomi suatu negara itu kan. Di pasar ya kan, di pasar itu kan. Jadi oke. Kalau Clara Celia udah belum? Clara Celia. Iya, Pak. Silakan. Nika gimana? Anda gimana? Apa yang Anda dapatkan? Kebijakan antitrust adalah campuran dari kebijakan sosial ekonomi, hukum, dan praktik administrasi. Kebijakan antitrust berawal dari gerakan populis di tahun 1870-an, ketika sejumlah negara memberlakukan undang-undang untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan ekonomi. Di tingkat federal, gerakan ini mengarah pada Interest Commerce Act tahun 1887 yang mengatur peraturan federal tentang perdagangan antara negara bagian dan Sherman Act pada 1890. Undang-undang antitrust federal yang pertama, tindakan ini dihasilkan dari tekanan politik oleh petani dan pihak lain yang prihatin tentang kartel kereta api, praktik penetapan harga rel, dan distribusi kekuasaan antara petani dan rel kereta api. Dengan demikian, undang-undang tersebut mewakili kebijakan sosial dan ekonomi. Monopoli muncul bila mana suatu perusahaan cukup besar untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan kecil lainnya atau memiliki suatu kekuatan terhadap para konsumennya. Kasus melawan monopoli. Alasan-alasan utama yang menentang monopoli adalah kehilangan efisiensi dan yang menyebabkan harga-harga lebih tinggi, masukan lebih kecil, dan penggunaan sumber daya yang kurang. Kekuasaan intensif untuk ekonomi dan kemajuan teknologi distribusi laba membantu perkembangan ketidaksamaan pendapatan dan pengaruh kerangka politik untuk melindungi kekuatan monopoli. Kasus untuk monopoli. Alasan utama yang menyetujui perusahaan-perusahaan monopoli adalah persaingan yang muncul di antara industri dan di seluruh dunia. Skala ekonomis dimungkinkan di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan oligopolistik yang besar, kuat, diperlukan untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang mahal. Laba harus diberikan kepada para inovator untuk kemajuan ekonomi. Legislasi antitrust. Legislasi antitrust termasuk Sherman Act 1890 yang membentuk filosofi Clayton Act 1914 yang menetapkan kegiatan-kegiatan terlarang, akuisisi saham, saling mengkaitkan direktorat-direktorat, mengikat kontrak, diskriminasi harga, dan menciptakan Federal Trade Commission. Legislasi pro-monopoli. Legislasi yang cenderung akan mendorong monopoli termasuk hukum paten. Industri yang diatur, industri-industri tersebut diatur karena monopoli alami dianggap ada. Pendapatan adil. Suatu perusahaan yang diatur dibolehkan untuk membebankan tarif sehingga dia dapat menawarkan pendapatan yang adil. Regulasi sosial diperhatikan dengan kualitas isu-isu kehidupan, bukan isu-isu ekonomi. Hal ini berbeda dari regulasi ekonomi, dan hal itu mempengaruhi seluruh industri secara nyata dan memperlakukan keterlibatan pemerintah yang lebih besar. Teori kartel hukum.
Regulasi teorikal terhukum menyatakan bahwa para politikus memberikan regulasi bagi industri-industri yang mencarinya. Sekali industri merupakan kartel hukum, maka dia dijamin mampu memberikan laba dan keamanan dari persaingan. Monopoli alami muncul di bawah kondisi di mana skala ekonominya begitu besar sehingga beberapa perusahaan pesaing tidak dapat menghasilkan produk atau jasa pada harga yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan besar itu. Sekian, Pak. Oke, jadi sini dicek Bapak udah bilang antitrust itu merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli. Jadi kan untuk tidak bisa kan untuk menekan monopoli kan, undang-undang antitrust tujuan untuk menghentikan penyalahgunaan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar kan, dan terkadang untuk mencegah merger. Ada beberapa perusahaan merger untuk ini biar jadi kuat tuh kan, dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau monopoli. Jadi kan tidak bagus monopoli kan, tidak bagus monopoli. Nanti Bapak saya sekalian ada beberapa contoh perusahaan ini umpamanya, nampak kan? Ini kan ada satu tulisan ya kan, ada tulisan kebijakan monopoli anti monopoli dalam Republik Indonesia gimana kan gitu kan? Ya ada nih. Nanti bisa di bagaimana ya contoh. Nah, ini kan kita cenderung ke perempuan bebas kan, bebas kan itu. Di satu syarat persaingannya pasar bebas terjaminnya suasana persaingan yang sehat, kan gitu kan. Jadi harus adil kan, maka itu perlu pemerintah buat kebijakan antitrust itu untuk untuk membuat persaingan itu sehat ya di antara para pelaku pasar, mencegah ketidakadilan gitu kan. Nah, ini salah satu syarat bagi terselenggaranya pasar bebas adalah terjalinnya suasana persaingan sehat para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kan produsen akan mampu melayani konsumen secara kompetitif asal prinsip-prinsip efisiensi digunakan dipraktekkan dalam operasi perusahaan. Nah, ini kan ini kan beberapa contoh nih kan. Nah, kalau di Indonesia nih mana? Gimana di Indonesia kan? Di Indonesia. Nah, ini pertama apa di Indonesia nih? Kapan Indonesia gimana Indonesia? Undang-undang nomor berapa kan? Nah, ini. Maka agar terjadi persaingan sehat, maka diperlukan campur pemerintah. Nah, pasar ini pemerintah campur tangan dalam pasar ya. Kalau tidak nanti perusahaan semua gue untuk menetapkan harga kan gitu. Kalau enggak semua gue untuk harga, sehingga pemerintah ikut campur tangan. Nah, kan kenapa campur tangannya bisa dapat mencegah monopoli, menjamin kesempatan dalam berusaha dan berkompetisi sehat dan kebebasan dalam menjual dan membeli produk berdasarkan prinsip efisiensi, gitu kan? Nah, jadi maka dia buatlah satu kebijakan pemerintah, gitu kan? Nah, diatur maka anti monopoli, gitu kan? Antitrust, gitu kan? Nah, di sini undang-undang lahir karena ada kebutuhan, kan? Yang bisa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Amerika, Eropa maupun Asia mempunyai alasan yang berbeda suatu mereka mengubah undang-undang anti monopoli. Beda-beda setiap negara kan? Amerika beda, Eropa beda, Asia beda. Di Amerika Serikat antitrust law itu, hukum antitrust itu lebih berorientasi pada inovasi teknologi. Nah, jadi semua perusahaan itu harus sama-sama berinovasi teknologi kan, dan dipakai sebagai teknologi polisi. Ada teknologi gimana kan? Ya kan, misalnya perusahaan diatur harus menggunakan teknologi supaya adil kan. Kalau Anda punya usaha tidak punya teknologi, pesaing punya teknologi, Anda kalah kan gitu kan, sehingga tidak adil. Maka diatur ada namanya sebagai teknologi itu polisi, teknologi. Artinya kalau orang masyarakat ingin membuat usaha juga harus lengkapi teknologi itu kan supaya bisa kan gitu. Nah, ini jadi sejak lahirnya pada tahun 1990 sudah mulai perubahan berapa kali kan itu. Nah, ini dia berapa kali perubahan ya kan. Nah, ada yang berubah sejak lahirnya pada tahun 90. Antitrust law telah melewati periode-periode yang berbeda. Nih periode-periodenya. Ada namanya the formative period, the New Deal Order kan, the Institute of Chicago sekolah. Nah, ada banyak kritik juga. Nah, kan itu kan. Tapi pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut timbul karena adanya pandangan mengenai inovasi teknologi, ya, kan? Dari paradigma concentration menjadi reconcentration atau sebaliknya. Karena ada teknologi berubah kan, maka berubah juga lah kebijakan itu, gitu kan? Jadi nanti ada aturan kalau Anda buat usaha harus pakai teknologi, diatur itu kan, disyaratkan supaya menciptakan persaingan yang sehat, kan? Kalau ada perusahaan satu itu kan tidak sehat, tidak adil kan, pasti kalah di teknologi kan kalah gitu.
Maka untuk usaha harus ada aturannya, diatur oleh pemerintah. Maka pemerintah campur tangan supaya tidak mencegah anti monopoli. Kadang-kadang perusahaan kan bergabungkan untuk untuk memonopoli kan, menguasai pasar kan. Nah, apa kejadian monopoli itu nanti harga bisa mahal. Semua gue yang mengungkap harga pasar kan. Nah, maka pemilik perlu ikut campur tangan. Nah, jadi misalnya merger, akuisisi kan, buyout, ini udah ini kan salah satu upaya penggabungan usaha kan, ada akuisisi itu membeli, maksudnya dibeli kan, usaha yang tidak bagus dibeli, kan, kira dibeli kan, gabung, ada merger, ada bersama-sama aliansi dan sebagainya, ya kan. Harga kayak di Amerika Serikat nih, di Amerika Serikat misalnya pengambil alih Amerika Donald Douglas oleh Boeing. Walaupun katanya monopoli dapat dikatakan berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman meluasnya pasar konsorsium. Nah, jadi banyak ya. Ini contoh-contoh. Jadi banyak bisa diambil dari internet. Nah, Anda catat ya situ di Google kebijakan kebijakan antitrust atau kebijakan antitrust di Indonesia gimana kan, itu banyak contoh perusahaan itu. Sambil buku itu ada catatan lain lagi di Google kan. Tentunya apa. Jadi antitrust itu baik bagi pemerintah untuk untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang kecil kan, untuk melindungi masyarakat kan, supaya tidak menciptakan persaingan yang sehat, adil kan, tidak bahaya, mencegah monopoli kan itu. Nah, itu tujuan dari antitrust ya, antitrust pemerintah. Nah, itu kan berkembang. Nah, itu macam-macam alasannya. Ada urusan teknologi dan sebagainya kan gitu kan. Jadi itu kan makin tahun mungkin beda-beda nanti. Nanti pun tahun ini berubah lagi antitrust gimana kan, teknologi gimana kan dunia itu berkembang dan sebagainya. Nah, ini kan dunia itu berubah ya. Jadi inilah ya. Jadi dengan banyak ini Anda nanti kalau Anda bisa tahu nih ya kan, kalau Anda buka usaha gimana gitu kan. Nah, gitu. Jadi lihat bagaimana tujuan pemerintah tentang bisnis ya, tentang perusahaan gitu kan, gimana ekonominya kan. Jadi kalau Anda kan menginginkan persaingan yang adil, persaingan sehat kan. Jadi kan tergantung pemerintah nanti Anda mau harus ada ini diikutin dan gitu kan gitu. Kayak di universitas juga gitu, universitas sudah menggunakan teknologi kan, jadi harus menggunakan teknologi. Nah, kalau universitas teknologi akan kalah bersaing dengan universitas lain kan, teknologi. Karena ada apa? Karena tuntutan zaman daerah revolusi industri 4 atau 5 kan, 5.0 kan gitu. Jadi setiap universitas harus punya teknologi ya kan. Nah, sehingga kalau semua universitas punya teknologi bisa bersaing sehat kan, enggak? Nah, kalau tidak ada PB tidak teknologi, yang lain ada teknologi, kalah PB pasti kan. Kalah. Jadi itu maka nanti diatur oleh pemerintah. Kalau universitas oleh Dikti, ada melalui perguruan pendidikan. Jadi setiap universitas itu harus sudah menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan usaha di bidang pendidikan gitu kan. Karena kan udah pakai hybrid dengan teknologi kan gitu. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, karena contoh sekarang kita kuliah pakai Zoom ini kan teknologi kan. Kalau kita dapat teknologi, gimana mau kuliah? Ya kan, yang pesaing itu dengan teknologi. Agar tidak memonopoli diatur, antitrust kan itu. Ya, anti monopoli kan, karena monopoli tidak bagus. Karena dia berkuasa semuanya satu, tunggal kan. Kalau tunggal kan tidak ada pesaing. Jadi dia bisa bersama gue menetap harga. Sampai kasihan masyarakat kan, korban masyarakat. Yang itu. Suka tidak mau beli. Kenapa? Kan sendiri tidak ada pesaing kan. Jelek tetap dibeli kan itu kan, betul enggak? Jelek tetap dibeli. Karena tidak ada pesaing, tidak mau beli kan. PLN, kan juga kan satu-satunya PLN ada pesaing kan, siapa pesaing PLN, ada pesaingnya. Siapa pesaing PLN? Ada enggak? Tidak ada kan? Kan monopoli. Tapi pemerintah ikut campur kan? Jadi pemerintah ikut campur tangan untuk mendapatkan tarif listrik. Kalau coba kalau nanti PLN menetapkan tinggi-tinggi, ya mau tidak mau lah, masyarakat bayar kan, tapi kan masyarakat kan, maka pemerintah ikut campur. Bagaimana cara menetapkan tarif listrik untuk masyarakat? Ada penggolongannya, untuk ekonomi lemah gimana, ekonomi sedang gimana, untuk ekonomi atas gimana? Kan ada aturannya. Kalau tarif sekian berapa, kalau maksudnya berapa, kan ada tarifnya kan? Nah, maka pemerintah ikut campur, karena kalau tidak ikut campur nanti PLN semua gue yang menetapkan tarif listrik kan, betul enggak?
gue, tapi kan karena pemda ikut campur ditetapkan oleh pemerintah beserta dewan kan, sehingga tidak semena-mena, sehingga jatuh tuh kami campur tangan pemerintah namanya, ya kan. Kayak PDAM nggak tuh monopoli, ada pesaing nggak PDAM? Nggak ada kan, airnya keruh pun anda tetap pakai kan, ya kan gitu, betul nggak? Apa anda berhenti mengkonsumsi PDAM? Tidak kalau air keruh jelek kan, enggak, tetap kan tetap ledeng kan, enggak ada pesaing kan. Nah itu sama, jadi pemerintah juga ikut campur nih dalam mengatur kan, supaya tidak jadi ada tidak jadi monopoli gitu kan, supaya itu dapat melindungi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, ekonomi kan gitu. Kalau air naik mahal tak bisa mandi, tak bisa air karena air mahal kan, enggak. Anda bisa kemana kalau mandi, kemana? Nggak ada air bersih kan, mandi pakai apa? Air comberan kan mungkin, kan itu bola kalau PDAM walaupun mahal dibeli kan, itu kan seledeng kan, 1 bulan berapa gitu kan, dia mau kan, itu tidak ada pesaing kan, saya nggak salah ya, Anda bisa beralih kan, kalau kayak dia lah, nah gitu. Udah ada pesaing ini kan susah. Nah, jelek ke bagus kan tetap dipakai kan, tetap berlangganan kan, itu kan, mau tidak mau kan. Nah, itulah. Tapi kan pemerintah campur, membenahi gitu kan, sehingga tidak semena-mena. Itulah dia anti monopoli gitu kan. Ya, bagusnya memang ada pesaing. Nah, ada pesaing. Pesaing juga diatur pemerintah, ada syaratnya ya. Kapan boleh merger kan, ada syaratnya. Kalau tidak apa-apa bebas merger kan. Kalau besar merger kan nanti jadi monopoli kan. Nah, gitu kan. Bisa bank-bank kapan boleh merger. Nah, kan ada aturannya kan gitu. Ada syaratnya boleh merger. Kalau tidak mau tidak boleh merger kan. Kalau itu udah collab bisa dijual gitu kan. Ada yang beli apa, investasi apa kan gitu. Itu ini diatur dalam hukum, undang-undang gitu kan. Nah, Anda sebanyak baca undang-undang yang mengatur ini apa saja, apa undang nomor berapa, tahun berapa, apa bunyinya kan. Tujuannya apa kan, harus baca nih ALB ini, selain baca tidak jadi buku aja. Kalau saja baca koran, lihat surfing di internet, di Google tentang hukum-hukum. Nah, misalnya bagaimana hukum bisnis di Indonesia gimana kan? Nah, bagaimana antitrust itu gimana? Bagaimana antitrust di Indonesia? Bagaimana antitrust di Amerika? Banyak tuh ya. Bagaimana antitrust di Asia kan? Beda-beda negara tuh. Yang tidak sama kan? Bagaimana anti monopoli? Apa tuh monopoli? Apa tuh anti monopoli kan gitu? Betul nggak? Nah, jadi dapat pengetahuan di situ, ya kan? Jadi harus banyak membaca memang nih. Jadi ALB ini kan mata kuliah yang banyak baca. Saya sifatnya kan teori, tidak hitungan kan. Nah, jadi kalau kan karena ini kan analisa bisnis. Kalau Anda berbisnis kan tidak berpengaruh nih. Anda harus lihat bagaimana kinerja pemerintah, kan? Kinerja pemerintah akan mempengaruhi bisnis Anda, gitu kan? Betul nggak? Nah, hukum juga akan mempengaruhi bisnis Anda, apalagi ekonomi kan gitu, akan berpengaruh pada bisnis Anda. Jadi inilah ALB, ini lingkungan bisnis kan. Kalau kita bicara ilmu bisnis itu ada dua, ada lingkungan pasar, ada lingkungan pasar, gitu kan? Nah di sini dalam ALB ini kita berbicara pada lingkungan pasar, nah gitu kan? Lingkungan pasarnya kita bicarakan ALB, bukan pasarnya tapi lingkungan pasar kayak hukum, undang-undang, itu lingkungan pasar, ekonomi itu lingkungan pasar kan? Teknologi itu lingkungan pasar. Tapi kalau kita masalah laba, promosi, lagi misalnya, itu lingkungan pasar namanya. Karena dia mencari keuntungan kan. Semua perusahaan kan tujuannya mencari keuntungan, promosi, membuat produk yang bernilai kan gitu kan. Meningkatkan SDM, meningkatkan sumber daya perusahaan, mengambil paten itu lingkungan pasar. Tujuannya kan untuk mencari laba, agar perusahaan itu memperoleh laba kan. Nah, tapi ingat dalam berbisnis tidak bisa hidup sendiri kan, juga lingkungan. Nah, itu namanya lingkungan pasar kan, lingkungan pasar itu kita dari ALBD kita bicara lingkungan pasarnya. Aturannya ya, jadi kan ada 4I itu kan enggak. Kalau berbicara ALB ini, kalau kita menganalisis bisnis ada 4I. Ingat konsep 4I. I pertama apa, isu. Nah, kan belum ada isu kan, jadi kalau kita bicara dengan bisnis itu ya. Kalau kita berbicara masalah bisnis itu kita bermula dari 4I. I pertama isu, nah, kan? Ya kan? I pertama tuh isu. I kedua apa? I kedua apa? Interest, Pak. Interest. Apa institusi interest kan?
Nah, siapa-siapa yang terlibat dalam isu ini, kan gitu. Apa kepentingan institusi ini, nah, kan terhadap isu ini, gitu kan gitu. Jadi ada 4I. Pertama itu isu, kedua itu institution, ketiga invest. Institusi apa yang terlibat? Bisa masalah apa, misalnya Ajinomoto misalnya disinyalir mengandung lemak babi, nah, gitu kan? Ada itu kan diberitakan heboh kan? Ini kan namanya isu nih. Nah, itu ALB kan, siapa-siapa yang terlibat dalam isu ini. Ada MUI, ada kepolisian, ada pengadilan, dewan kan, ada BPOM kan, macam-macam kan. Itu institusi. Apa mereka? Masih berkepentingan kan? MUI dan halal tidak halalnya, hukum agama gimana nanti, kalau nanti dikursi oleh orang Islam gimana, boleh tidak boleh kan? Nah, kan itu namanya dari MUI-nya tuh. Nah, itu kan dari kepentingan, itu interest daripada institusi kan? Betul enggak? Nanti informasi gimana? Itu informasi. Nah, bagaimana kalau Anda sebagai manajer gimana? Mengcounter ini. Kalau Anda sebagai konsumen gimana pendapat Anda kan? Nah, gitu. Kan akibatnya banyak orang Islam tidak mau beli Ajinomoto karena dia baca berita babi. Setelah di counter ternyata tidak benar kan? Nah, ternyata tidak benar gitu. Tadi diundanglah MUI-nya, diundanglah BPOM-nya, dan saksikan bagaimana proses pembuatan itu kan. Nah, ya ada 4I itu. Jadi Anda baca koran tuh kalau ada isu-isu, misalnya 7 anak SD pingsan karena memakan produk makanan PTI, itu ada isu ALB kan, isu kan. Nah, jadi Anda baca koran, baca Tribun, di Kompas, ada isu-isu itu ALB semua tuh, ya gitu, ya ALB. Limbah di sungai banyak dapat limbah perusahaan, nah, kan isu ALB itu kan, limbah kan, nah, itu isu ALB tuh. Nah, jadi perusahaan itu juga harus punya tempat mengotak limbah, jangan sembarangan buat limbah. Kenapa? Dengan limbah sembarang dibuang itu sungai akan berpengaruh pada masyarakat kan, sosial kan, orang mandi di situ juga kan betul penyakit kan, penyakit gatal-gatal kan, penyakit gatal-gatal dan sebagainya kan, gitu kan. Nah, itu kan besar kan. Jadi itu juga LB. Jadi Anda baca kabar, ada isunya. Nah, itu LB namanya. 4I-nya, siapa kepentingannya, siapa yang terlibat. Lima calon jemaah haji misalnya mengalami sakit karena telah mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh PTX. Nah, itu kan juga isu nama kan? Ada isu kan? Nah, isu namanya. Itulah 4I itu. Anda informasi. Anda sebagai manajer gimana? Anda sebagai dewan gimana informasinya kan? Sebagai pengamat gimana? Kan beda-beda kan? Ada sebagai pengamat, sebagai manajer, sebagai konsumen, itu beda-beda informasinya terhadap isu itu kan. Nah, ada banyak komentar. Anda baca komentar gini, itu anak sebagai informasi, itu informasinya itu gitu kan. Versi Anda gimana gitu kan. Itu 4I. Jadi inti LB itu 4I tadi itu ya. Kita tujuannya itu melihat isu isu non pasar. Maka nanti kalau Anda sebagai manajer, Anda punya perusahaan, harus ada 2 manajer, satu manajer pasar, yang kedua manajer lingkungan non pasar, kan? Artinya Anda juga selain Anda bisnis mencapai keuntungan, Anda juga harus bisa bekerjasama dengan pemerintah, kan? Kalau enggak dengan media, Anda pasti sama dengan media, dengan pemerintah bekerjasama kan? Anda bisa bersama dengan media, dengan pemerintah, dengan LSM kan? Ya kan sama, kan harus berhubungan baik gitu kan? Sehingga mereka dapat memberi berita baik pada Anda kan, gitu kan, pada orang lain kan, dengan dewan, dengan kepolisian, terus bersama dengan MUI. Nah, itu tidak bisa sendiri kita hidupnya, harus selalu bersama kan, harus menjalin hubungan yang baik antar sesama. Itu bisnis terang itu, ya. Bagaimana Anda mengcounter, ada isu gimana counternya kan? Jadi media bisa mengcounter. Ya, kalau ada isu, Anda di sana disukan gini, harus bisa mengcounter, gimana mengcounternya kan? Apa dengan konferensi pers kan, undang wartawan, undang ini, Anda bicara di media, bahwa itu tidak benar, harus dibuktikan, panggil MUI, panggil itu untuk saksikan, sehingga itu meyakinkan masyarakat bahwa persoalan tidak masalah kan, gitu kan? Counter, itu namanya lingkungan pasar, kan gitu. Itu isu. Kalau Anda baca berita masuk PB gini-gini, Anda sebagai pejabat di PB mengcounter juga kan, ada yang negatif kan,
tidak benar, di konferensi pers tidak benar, bahwa itu kita dalam berbisnis tidak gitu nanti. Tidak, kalau ada buat bisnis tuh banyak masalah yang ada hadapi, banyak gangguan, bisa orang tidak senang kan, lo enggak, orang yang iri, ya Anda di bidang Anda gini kan itu. Kalau banyak macam-macam untuk menjatuhkan persaingan, cara kan. Nah, itu Anda pasti mengalami isu-isu kan, Anda negatif langsung beritakan, orang baca di media gini-gini. Anda sebagai manajer harus bisa mengcounternya, gitu kan? Itulah ALB, manajemen bisnis kan. Jadi kalau bisnis tidak mudah bisnis itu ya. Tidak hanya promosi, tidak hanya membuat produk bernilai, tapi juga Anda bisa bersama pihak lain kan. Tapi yang bukan pasar kan, dengan LSM, dengan media berita, dengan TV, dengan RR itu juga sama kan? Kalau enggak, nanti Anda bersama, Anda dapat berita bagus ya, berita yang bagus, tidak negatif kan, dan sebagainya gitu. Dengan pemerintah, bagaimana Anda ikut pada peraturan pemerintah kan, bersama dengan BPOM, misalnya Anda buka restoran, harus ada BPOM-nya, diperiksa produknya, apa bagus atau tidak produknya, gitu kan. Anda misalnya mau korban sapi atau apa juga, sekarang ada aturannya, tidak semua yang korban kan. Kalau enggak, mau korban kan ada aturan sapi sehat kan, nggak sembarang sapi kan dikorbankan kan gitu. Jadi sehat, ada aturan semuanya. Nah, jadi perusahaan sapi itu ada perusahaan yang jual sapi untuk korban itu juga harus bersama pemerintah, bersama dengan LSM, bersama dengan kesehatan kan, media kan, bahwa sapi-sapi itu sehat, kan gitu kan. Sudah diperiksa oleh dokter kesehatan kan, oleh MUI dan nyatakan boleh untuk dikorbankan, gitu kan. Itu kerjasama namanya kan. Nah, bukan asal langsung nih, total ada penyakit dikorbankan atau dimakan timbul penyakit. Nah, kan nanti itu ada isu nanti kan. Jadi isu kan. Nah, sehingga tadi plan itu tidak laku, ya jangan beli sapi dengan PTX karena apa? Itu sapi tidak sehat. Nah, kan gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau Anda di Vietnam misalnya, lagi harus mengcounter. Cara motor gimana? Anda undanglah konferensi pers, undang semua wartawan, undang masyarakat wakil kan gitu di konferensi pers. Bisa melalui media berita, di elektronik dan media massa kan. Ada macam itu caranya. Itulah ALB, analisis bisnis. Nanti kalau Anda berbisnis harus gitu nanti sebagai manajer. Ya bukan tujuannya cari laba aja, jual-jual enggak gitu. Enggak gampang bisnis itu kan, harus punya ilmu kan. Punya pengetahuan kan gitu. Ya bisnis punya pengetahuan. Nggak hanya ada uang, promosi, nggak jual, nggak bisa gitu. Dalam bisnis itu pasti ada banyak gangguan. Ada yang orang iri, ada iri kan, beritanya jelek kan, kalau nggak sedikit salah diberitakan, kan gitu. Kayak artis lah, artis ALB itu artis itu kan, artis banyak diisukan kan, kalau nggak, gimana nonton TV itu kan, banyak isu. Itu kalau Anda mau lihat isu ALB itu di artis banyak, ya kan, kalau nggak, isu banyak di artis, banyak isu. Gini lah kan, lo enggak, artis juga sebagai artis juga tuh harus bisa kerjasama media. Kenapa mereka terkenal? Kan ada di media kan, lo enggak, ada TV kan mereka terkenal, ada yang iri, jatuhkan, asal gini lah, pernah skenal gitu kan. Anda sebagai artis harus counter. Bagaimana mengkontrolnya? Konferensi pers, undang wartawan, undang ini bicara situ, jelaskan, saya tidak benar gitu, gitu kan. Anda tempuh jalur hukum itu, Anda bekerjasama hukum ya tempuh jalur hukum kan, apalagi ke polisi, itu namanya jalur hukum kan. Tempat ini kan apa isunya? Ada cuma nonton TV itu di acara apa tuh di TV itu banyak berita-berita. Empat isu tuh, empat isu itu kan, sering tuh kan, ada kan, empat ya semua kan, itu sama LB sama, dapat uang artis tuh kan, dia kan berbisnis kan, jadi artis dia bayar kan. Ya kan? Nah, kalau udah berhasil banyak orang tidak suka ya, macam-macam caranya kan, di media beritakan kan, gini lah kan. Anda sebagai artis counter, kalau udah sukses itu counter aja kan, dia apa tuh dilawak, di penjelasan balik kan, di counter, jangan diam aja, counter, itu tidak benar, konferensi pers, Anda sewa pengacara, nanti konferensi pers bicara itu tidak benar, gitu kan. Nah, itu namanya MB. Jadi artis juga, artis punya manajer kan, artis itu kan, artis punya manajer, tidak hanya untuk mendapat keuntungan juga dari artisannya, tapi juga manajer itu harus tahu tentang kebutuhan pasarnya. Manajer itu juga harus bisa bekerja sama pemerintah, bersama media kan, dan sebagai untuk mengorbitkan artis tersebut, gitu kan. Nah itu maka itulah itu ALB. Jadi ALB ini kan buku ALB kan banyak memuat banyak kasus juga kan, teori kasus kan, kasus contoh
Di contoh itu bisa ada update nanti melalui Google, bagaimana antitrust dan sebagainya itu gitu ya. Jadi itu ya, jadi itu kan paham nggak? Jadi memang kalau ALB ini masih banyak baca dan nggak bisa dihafal. Mana ngapal buku itu besar tebal gitu ya. Anda baca, Anda pahami gitu kan. Dia Anda pahami apa. Nanti kalau apa di Google apa tuh anti monopoli, itu apa yang monopoli, itu apa tujuan monopoli pemerintah Indonesia kan, apa tujuannya gitu kan. Masa orang bilang nggak bisa ALB ya kan. Nah itu tidak bisa dihafal. Ya, jangan coba ngapal ALB. Pusing pula kita kata-katanya gitu kan. Banyak undang-undangnya situ kan, beberapa. Itu contoh di Amerika kan. Buku itu contohnya di Amerika. Tapi kalau di Indonesia beda lagi kan. Nah, bagaimana kerjaan di Indonesia gimana? Nah, bagaimana di Pontianak gimana? Pemda gimana kan? Pemda Kalbar gimana? Aktivitasnya apa? Mengikuti pusat atau di daerah ada kan gitu kan? Nah itu kan berpengaruh kan. Bagaimana merger? Boleh dapat apa satu bisa merger kan? Kan syarat tidak boleh sembarangan merger kan? Apa syaratnya gitu ya kan? Oke lah ya. Jadi Bapak berarti minggu depan Anda baca coba kita minggu depan 7:30 ya, Rabu ya. Biar cepat 1 jam ya kuliah jangan lama-lama. Ya kan? 1 jam. Jadi kita mulai 7:30. Anda baca bab 11 lagi, nanti yang bab 11 ada ringkas kita bisa lagi kan apa topik bab 11. Kenapa perlu bab 11 itu perlu dia apa itu kan? Anda baca topiknya apa kan? Nanti Anda hubungan bisa Anda hubungan dengan bisnis. Apa hubungan topik Anda dengan bisnis tersebut, kan? Nah, gitu ya. Kalau bisa cari di Google, baca surat kabar, atau Anda punya kasus, Anda baca berita di surat kabar yang terbaru, ungkapkan boleh, kan? Anda ceritakan tentang kasus 4I, gitu kan? Coba baca Tribun, kan? Surat kabar baca, ada berita di hari ini ya, berita apa hari ini ya, gitu kan? Ada isu hari ini ya. Semua isu itu ALB itu. Air sungai Kapuas tercemar, kotor, itu ALB kan? ALB itu kan bisnis itu. Kenapa tercemar kan? Apa tercemar? Apa akibatnya pada masyarakat kan itu kan? Yang gitu. Karena ada perusahaan tidak bertanggung jawab, tidak menyediakan tempat membuang limbahnya, jadi buang di sungai, sampah-sampahnya kan, makanya itu kan, sehingga air tercemar, kotor dan sebagainya. Kan itu kan airnya meresahkan masyarakat, kan gitu. Masyarakat tidak mandi dengan air kotor, timbul penyakit dan sebagainya. Kan siapa yang berkepentingan? Departemen PU-nya, banyak kan, banyak dan sebagainya kan. Nah, apa kepentingan mereka? Bagaimana informasi Anda? Kalau Anda sebagai bahkan gimana pendapat Anda? Kalau sebagai pengusaha gimana pendapat Anda kan? Kalau Anda sebagai dewan gimana? Anda sebagai pemerintah gimana? Banyak pendapat, beda-beda pendapatannya, gitu kan? Nah, itu dia ya, caranya untuk menganalisis dengan bisnis. Nah, kayak itu ada kayak scanning namanya, dibaca di bisnis itu apa. Ini tidak hanya kita bisa tentang lingkungan makro, mikro, enggak. Itu bagian kecil kan, masih banyak macam di situ. Dari medianya juga kita bahas kan, semuanya kita bahas. LSM-nya kan, macam-macam kita bahas itu. Oke ya. Oke, untuk pagi ini cukup sekian, kita minggu depan ya. Oke, sampai jumpa. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kalau nanti berbisnis, Anda bisa memperhatikan hukum antitrust antitrust dan anti monopoli, baca kan, kenapa pemerintah ikut campur tangan, kenapa pemerintah ikut campur tangan, kan gitu kan? Kenapa pemerintah perlu membuat kebijakan antitrust dan monopoli itu dan tujuannya ya dibaca buku, pengetahuan kan gitu kan? Bos itu buat Anda buka YouTube coba dan Anda buat YouTube ya, ketik anti monopoli ya bisa Anda itu tonton apa tujuannya kan? Itu cara belajar kan, apa itu analisis bisnis kayak itu kan? Buka di YouTube analisis bisnis, ada belajar kan gitu. Apa lingkungan pasar nggak ada sih, yang pakai bahasa Inggris ada norma strategi itu apa, pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Indonesia gitu kan. Oke, sampai jumpa lagi, semoga sehat selalu dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan jam 7.30 ya di bab 11. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak keluar dulu ya.